Tahu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Kiranya dapat kembali beribadah bersama kami di ibadah selanjutnya. Shalom jemaat GBI Kristus Air Hidup, senang sekali dapat bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 22 November 2020. Kami dari tim multimedia telah mempersiapkan beberapa informasi untuk kita simak. Berikut informasinya. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu bersama dalam doa pagi, mari bergabung dalam doa pagi online via Zoom Communications setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 4 pagi. Dan dilanjutkan pada hari Sabtu, doa pagi via offline di GBI Kristus Air Hidup dan live streaming di YouTube GBI Kristus Air Hidup pukul 4 pagi. Bagi kaum wanita, silahkan bergabung pada hari Selasa, ibadah wanita hebat pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu bersama dalam doa malam, silakan bergabung dalam ibadah doa malam online pada hari Kamis pukul 7 malam. Setiap sebulan sekali akan diadakan ibadah dewasa muda pada hari Jumat pukul 7 malam. Bagi kaum muda-mudi, silakan bergabung pada ibadah Youth EOC pada hari Sabtu pukul 6.30 malam. Ibadah raya pada hari Minggu pukul 7.45 pagi yang akan diselenggarakan secara offline bertempat di Jalan PP Legi Indah Blok I nomor 24 sampai 26 GBI Kristus Air Hidup dan secara live streaming di YouTube GBI Kristus Air Hidup. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa atau konseling akan dilayani secara online via telepon atau video call dan akan dilayani selama 24 jam dan bisa menghubungi nomor berikut. Bagi jemaat yang ingin menabur untuk perpuluhan, persembahan, dan diakonia dapat mentransfer di rekening BCA atas nama GBI Kristus Air Hidup dengan nomor rekening 46580099999. Informasi kegiatan selama sepekan, mari kita terus dukung dalam doa pelayanan Bapak Ibu Gembala serta Wakil Gembala. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita tanggalkan beban-beban yang masih ada. Biarlah kita fokus hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa bersama-sama.
Maha besar Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kami ya Tuhan, tetapi atas segala kemurahan-Mu yang sudah tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, tahun, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini ucapan syukur kami wujudkan lewat puji-pujian dan penyembahan. Biarlah nama-Mu kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami sekalian yang hadir pada pagi hari ini, khususnya kami pelayan-pelayan mimbar. Berikan urapan yang dari surga ya Bapa. Biarlah dengan kerendahan hati kami akan melayani Engkau. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Tuntun saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, sampaikan di tempat ini ya Bapa dalam keadaan damai sejahtera. Biarlah mereka dapat berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sementara puji-pujian kami naikkan, suara-suara kami dapat didengar oleh orang-orang di luar sana. Tuhan, kami percaya mereka juga akan mendapat berkat dari Tuhan. Dan satu saat nanti Tuhan, mereka akan datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya, dengan iman kami katakan Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Kau mendengarkan suara-suara kami Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini. Yang sakit pasti disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang bermasalah dilepaskan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami katakan dengan iman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuduskan juga alat-alat bahkan gedung di tempat ini untuk kami menyembah-Mu. Biarlah semuanya Engkau kuduskan ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami dan Engkau mengurapi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Pengharapan ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yesus Tuhan pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
saudara. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kuasa surga. Amin saudara. Biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Dan senantiasa kita akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Bila Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Haleluya. Sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Sini, haleluya. Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Allah ada di sini. Amin. Gunung batuku, bawa Tuhan juga, kota bentengku, bawa Tuhan juga, penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Amin. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Amin. Bawa Tuhan juga, gunung batuku, bawa Tuhan juga, kota bentengku, bawa Tuhan juga, penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Amin. Haleluya. Percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisai, tempat perlindungannya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Amin. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan
Amin saudara. Haleluya. Saudara, bila roh Allah ada di tengah-tengah kita, raut wajah kita pasti berubah. Yang tadinya kayak kates, sekarang kayak ya, amin saudara ya, seger saudara ya. Amin. Makanya saudara kalau memuji Tuhan tuh jangan pernah dibatasi ya. Dimanapun kita berada memuji Tuhan, dimanapun saudara ya. Saya tuh biasa kalau di tempat kerja tuh muji-muji Tuhan. Teman-teman saya tuh tanya, ngapain Pak? Enggak di gereja kok muji-muji Tuhan. Loh, muji Tuhan tuh enggak ada batasnya. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, saya bilang gitu. Jadi, oh gitu ya kehidupan orang Kristen. Iya, dimanapun saudara ya kita berada. Kita memuji-muji Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang dari surga. Yaitu firman-Nya. Biarlah hamba Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan mendapat urapan yang khusus dari surga. Haleluya. Tanggalkan beban-beban yang ada. Kita fokus kepada Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Tanpa waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
Mari buka hati saudara. Buka hatimu, angkat tanganmu. Mari berserah kepada Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kamilah umat-umat-Mu yang paling berbahagia dan yang paling beruntung di muka bumi ini Tuhan. Punya Allah yang begitu setia menjaga, memelihara kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kehidupan kami berubah menjadi lebih baik. Oleh karena Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan alunan pujian yang luar biasa. Sungguh akan mengubah pintu surga. Dan seluruh malaikat dan umat Tuhan bersama-sama memuji dan mengagungkan kebaikan-Mu. Karena kedahsyatan-Mu bagi kami, keluar biasaan-Mu bagi kami, penyertaan-Mu yang sempurna, yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat menaikkan pujian pengagungan bagi nama-Mu. Yang sakit sudah pasti disembuhkan, yang lemah sudah pasti dikuatkan, yang tidak memiliki pengharapan, di dalam Yesus ada pengharapan. Dan kami izinkan Tuhan, Engkau berkarya lebih dahsyat lagi dalam pemberitaan firman-Mu. Bukan saja sebagai pembaca, pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan pasti kami beruntung dan hidup umat Tuhan akan berhasil. Semua kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Setiap kami yang mendengar, kami menjadi pelaku dan kami menerima berkat yang dahsyatnya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus yang siap bersama-sama menikmati firman Tuhan. Katakan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanan yang luar biasa oleh tim musik, WL Singer, pemain musik, pemain tamborin, sudah membawa kita semua lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara menikmati pujian yang sudah dinaikkan? Amin, semuanya untuk Tuhan, amin. Lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom gereja Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, fantastik. Ya, saya bilang, shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, dan fantastik. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Amin, amin. Umat Tuhan harus luar biasa. Umat Tuhan harus dahsyat. Umat Tuhan harus fantastik. Amin. Haleluya. Karena kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita fantastik banget dalam hidup kita. Kalau dunia mengatakan tarik semongko, ya kan? Kalau kita tarik semua umat Tuhan datang ke gereja, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Lebih daripada semongko yang manis. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman kabar baik dari surga. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Wakil Gembala yang juga sudah mempercayakan kepada kami. Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa bagi kami supaya setiap umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa menyampaikan apa yang Tuhan
taruh dalam hatinya untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat yang akan mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, 2 dan yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat firman Tuhan ini ya. Saya mau mengingatkan kembali kepada kita, baik kita yang masih youth ya, pemuda, orang dewasa, orang sepuh ya, yang hadir pada saat pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama menikmati firman Tuhan sebagai makanan kerohanian kita yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita. Amin. Dan ketika kita semakin mengenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kita juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengizinkan kutuk ada dalam hidup kita. Tuhan tidak mengizinkan kemalangan ada dalam hidup kita. Tuhan tidak mengizinkan kegagalan terjadi dalam hidup kita. Tuhan inginkan saudara dan saya berhasil. Katakan berhasil. Tuhan mengizinkan saudara kehidupannya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam umatnya. Tidak. Tuhan mau supaya saudara dan saya menikmati keberhasilan di dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Saya baca, Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Apa saja yang diperbuatnya Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah hubungan antara merenungkan firman Tuhan dan keberhasilan. Perhatikan sekali lagi, saya sampaikan supaya kita menangkap pesan firman Tuhan. Hubungan antara merenungkan firman Tuhan dan keberhasilan. Kita sudah baca, mari buka slide-nya lagi. Ya, di ayat yang pertama, ya kita dari ayat pertama saja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya saudara dikatakan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh atau kumpulan orang yang berdosa. Tetapi saudara hari ini duduk manis di kumpulan-kumpulan orang yang beriman. Katakan amin. Amin. Supaya kita bisa membawa terang Kristus di dalam dunia yang gelap. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetap di ayat kedua, jangan dibuka, jangan ditutup. Di situ dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Taurat Tuhan di sini bukan hanya sekedar 10 perintah Tuhan, tetapi Taurat Tuhan di sini adalah keseluruhan dari firman Tuhan. Katakan keseluruhan. Keseluruhan dari firman Tuhan, baik itu dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Taurat di sini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Katakan Torah Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani ialah Torah. Torah adalah description atau petunjuk atau instruction atau instruksi dari Tuhan. Amin. Jadi tetapi yang kesukaannya ialah petunjuk
petunjuk Tuhan, instruksi Tuhan, dan yang merenungkan instruksi Tuhan itu siang dan malam. Amin. Yang merenungkan itu siang dan malam. Jadi bukan hanya sekedar saudara dan saya membaca. Puji Tuhan tadi pagi saya sempat baca yang diberikan Ibu Gembala mengenai firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Yaitu, coba baca, coba yang buka dewasa muda. Apa dikatakan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 16. Mari kita bersama katakan, amin. Itu firman Tuhan. Kalau saudara hanya membaca dan lewat begitu saja, itu biasa. Betul? Oh, cuma dikirim begini. Saya setiap dikirim, saya baca. Saya simak. Saya renungkan. Entah lagi di kamar mandi, mohon maaf. Direnungkan. Itu tempat perenungan yang paling baik, paling mantap itu di kamar mandi, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Bukan hanya mengeluarkan yang kotor, tapi kita merenungkan yang baik. Kalau cuma sekedar dibaca, itu enggak nempel. Tetapi dikatakan di sini apa? Direnungkan siang dan malam. Direnungkan siang dan malam. Perhatikan di ayat yang kedua tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, perintah Tuhan, instruksi dari Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata tetapi yang kesukaannya. Nah, saudara pertanyaannya, suka enggak membaca firman Tuhan? Suka enggak membaca firman Tuhan? Yang setuju katakan amin. Apa tinggal lewat begitu saja? Sebagai identitas orang Kristen KTP, ya sewajarnya membaca Alkitab. Tetapi bagi kita yang saya katakan tadi, sudah berapa lama kita menjadi umat Tuhan, harus terus menikmati firman Tuhan, merenungkan firman itu bukan hanya sekedar dibaca. Karena pertanyaan tadi sebagai tema kita, apa kaitannya, apa hubungannya merenungkan firman Tuhan dengan keberhasilan? Ada banyak orang pingin berhasil secara instan, menurut akalnya, menurut pikirannya, menurut kemauannya. Tetapi tidak mau melakukan, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang nabi-nabi, tentang umat-umat Tuhan yang dipakai Tuhan. Bagaimana mereka diajarkan Tuhan untuk merenungkan, melakukan firman Tuhan. Lihat terakhir dari hidupnya, berhasil. Di ayat yang ketiga, buka di ayat yang ketiga. Dia seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya apa? Gagal. No, Tuhan tidak menciptakan saudara menjadi orang gagal. Kegagalan itu karena kebodohan kita yang tidak melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi keberhasilan itu diperintahkan Tuhan datang dalam hidup kita ketika kita melakukan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Apa saja yang saudara dan saya perbuat dibuat Tuhan, katakan berhasil. Haleluya. Siapa yang enggak mau berhasil dalam perjalanan hidupnya? Itu orang gila. Doa Bapak Ibu Saudara kepada anaknya supaya tanamkan gak firman Tuhan di hati mereka? Tanamkan gak firman Tuhan di pikiran mereka, di perjalanan hidup mereka? Kalau saudara hanya menggepuk mereka, ayo belajar, tapi saudara tidak menanamkan firman Tuhan bagi hidupnya, apakah dia menjadi orang yang bisa berhasil nanti? Belum tentu Bapak Ibu Saudara.
Apa yang terjadi bagi orang yang kesukaannya akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya? Yang pertama, menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Yang kedua, tidak layu daunnya. Yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada kasih di sini yang melakukan sesuatu gagal? Oh, berarti aku nggak merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jangan menyerah. Amin. Tuhan pasti membuat saudara berhasil. Pertanyaannya, apa hubungannya antara merenungkan firman Tuhan dan keberhasilan? Keberhasilan itu adalah prosperity. Ya, keberhasilan itu adalah prosperity. Prosperity bukan hanya berbicara tentang uang baru orang berhasil. No. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang diprosper Tuhan dalam hidup saudara ketika datang di gereja? Adalah hatimu dan jiwamu. Katakan amin. Kita datang kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini jiwaku. Firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Mari baca 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu. Apa yang diprospek? Yaitu supaya hati saudara dan jiwa saudara dan saya dalam keadaan baik-baik saja. Kalau hati saudara baik, jiwa saudara baik, saudara akan berpikir dengan baik. Amin. Kalau ada persoalan, pergumulan berat dalam hati kita, makan aja nggak enak. Setuju? Makan aja sih. Ini kalau ada persoalan makan enak, siapa di sini angkat tangan? Saya mau belajar dong. Ada persoalan tapi enak makannya. Ya kan? Bisa nggak berpikir? Enggak. Di sini Tuhan berkata, mana tadi ayatnya? Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik. Pastikan saudara dalam keadaan baik-baik. Pastikan jiwa saudara di dalam keadaan baik-baik. Amin. Amin. Jadi tidak hanya berbicara tentang uang. Aku akan baik, jiwaku akan baik ketika uangku banyak. Itu orang dunia. Amin. Itu orang dunia. Tetapi saudara dan saya berasal dari surga. Katakan amin. Saudara dan saya bukan berasal dalam dunia ini. Saudara dan saya berasal dari surga. Tuhan yang menaruh kita di sini supaya kita menjadi orang yang berhasil, dan keberhasilan kita akan kita sampaikan kepada semua orang. Seperti ini loh anak Tuhan yang berhasil. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang rindu keluarganya berhasil? Siapa yang rindu saudara-saudaranya berhasil? Siapa yang rindu keluarga, tetangga, pemerintah yang ada di sekitar kita bersemuanya berhasil dalam keadaan baik-baik saja? Kita merindukan itu. Kita tidak menjadi orang yang egois. Aku saja yang berhasil, aku saja yang baik. No. Tuhan datang ke dunia bukan untuk Tuhan. Tuhan datang ke dunia untuk saudara dan saya semuanya. Amin. Merenungkan firman Tuhan ini bukan untuk Tuhan. Membaca firman Tuhan ini bukan untuk Tuhan. Ini untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Untuk saudara dan saya, supaya di dalam merenungkan, membaca, melakukan firman Tuhan, kitanya yang berhasil. Kok susah gitu loh baca firman. Amin. Di sini nggak ada. Ya di penjara sana banyak, di luar-luar sana banyak. Di sini nggak ada yang ngaku. Oh maaf, sorry. Ya, firman ini ditulis supaya kita berhasil. Amin. Amin. Ini bukan untuk Tuhan. Tuhan menulis firman-Nya, menulis Alkitabnya kepada nabi-nabi. Ini bukan untuk dirinya Tuhan.
Tetapi ini untuk saudara dan saya, supaya di dalamnya kita menjadi umat Tuhan yang berhasil. Prosperity bukan hanya berbicara tentang uang. Uang itu hanya bagian kecil dari prosperity. Bagian mana yang terlebih dahulu dibuat prosperity ketika saudara datang kepada Tuhan? Yaitu hatimu, yaitu jiwamu. Kalau hati kita melimpah dengan ucapan syukur, jiwa kita melimpah dengan ucapan syukur, kecenderungan saudara akan melakukan, pemikiran saudara akan jalan, nalar saudara akan jalan, ya kan? Saudara akan menciptakan karya-karya yang baik, Tuhan yang akan memberkatinya. Amin. Amin. Tuhan yang akan memberkatinya. Berita hoax, kuasa-kuasa kegelapan mengganggu hati saudara dan pemikiran saudara, supaya saudara tidak fokus kepada firman Tuhan. Amin. Saudara hanya dibuat fokus kepada persoalan. Saudara dibuat fokus kepada COVID-19. Saudara dibuat fokus kepada keadaan saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, "Hei, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan berhasil." Fokuslah kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada sekitar dan keadaan kita. Saya senang di grup dikasih firman, saya baca, saya renungkan, saya terapkan. Jadi jangan tinggal lewat begitu saja. Contoh, ketika ada firman Tuhan mengatakan, "Tuhan, engkaulah gembalaku yang baik." Ketika saudara baca, "Tuhan, engkau adalah gembalaku yang baik," itu biasa. Biasa. Tapi coba renungkan, "Tuhan, engkau adalah gembalaku yang baik." Oh iya, Tuhan itu adalah gembala. Bukan hanya gembalanya Pak Vicky. Bukan hanya mengembalakan Bu Esther. Tetapi dia adalah gembalaku juga. Yang adalah Tuhan itu gembalaku adalah merupakan pribadi. Amin. Dia adalah pribadi. Dia akan menuntunku, yang membuat aku berhasil. Mungkin aku gagal hari ini, tetapi aku baca firman Tuhan, dia adalah gembalaku, berarti akan memberikan makanan yang enak untukku. Wow, ayat firman Tuhan ini luar biasa. Beda, amin. Ketika hanya membaca dan merenungkan. Dan memperkatakan firman itu siang malam. Tadi dikatakan memuji Tuhan bukan hanya di gereja tapi di tempat yang lain. Kenapa Pak nyanyi? Sama halnya demikian. Ya nggak apa-apa kita dibilang orang gila. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Nggak apa-apa dibilang orang gila. Gila karena ini gila karena perempuan, aduh. Capek deh. Saudara siap gila karena Yesus? Angkat tangan saudara. Amin. Gila karena Dia. Karena Dia sudah gila-gilaan untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia menebus dirinya. Dia telanjang di kayu salib. Dia katanya raja, kok telanjang di kayu salib? Melambang kenajisan. Dia mau melakukannya. Artinya Tuhan gila-gilaan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Masa kan kita gak gila-gilaan kepada Dia? Siap gila-gilaan untuk Tuhan? Haleluya. Di restoran berdoanya. Pernah kami di restoran Bapak Ibu Saudara angkat satu pujian. Yang makan banyak. Jadi orang fokus ke kita, oh begini ya umat Tuhan. Mereka gak takut, dia gak gentar. Karena apa? Sudah ditanamkan bagaimana hidup kita di mana saja tunjukkan dirimu sebagai karakter Kristus. Karena sudah merenungkan, melakukan kebenaran firman itu. Amin. Selanjutnya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, mungkin bisa dibuka kembali. Di situ ada kata merenungkan. Di situ ada kata
Merenungkan. Dan yang merenungkan instruction Tuhan itu siang dan malam. Ada kata merenungkan. Dalam bahasa Ibraninya kata merenungkan adalah hagah. Katakan hagah. Kok benong semua. Katakan hagah. Merenungkan itu adalah hagah. Mater atau bergumam. Bahasa Indonesianya bergumam atau memperkatakan. Amin. Dan yang kesukaannya memperkatakan, hagah, bergumam siang dan malam. Jangan pernah lagi memperkatakan kutuk kepada anak dan istri kita. Amin. Bawel lu, cerewet lu, kurang ajar loh. Itu kutuk. Tapi perkatakan perkataan firman. Amin. Coba katakan kanan kiri, engkau diberkati. Nggak usah disalam, ya kan? Nggak usah disalam. Katakan engkau diberkati, ya, engkau berhasil. Perkatakan, bergumam. Itu artinya merenung, jadi tidak direnungkan sendiri, enggak. Ya terus direnungkan udah, gitu aja, enggak. Tetapi memperkatakan, artinya mempraktekkan. Merenungkan, hagah, mater atau bergumam atau memperkatakan. Ketika sudah memperkatakannya, di Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, apa dikatakan di sana? Berhasil atau prosper. Amin. Katakan prosper. Renungkan dan engkau berhasil. Amin. Renungkan dan engkau berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan pohon yang ditanam di tepian air. Ya, lihat daunnya hijau. Tapi lihat batangnya kuning. Ya kan? Itu melambangkan kanan kiri tidak baik. Kanan kiri banyak virus. Kanan kiri banyak persoalan. Tetapi lihat buahnya. Daunnya tetap Saudara dan saya ada di tengah-tengah krisis, yang setuju katakan amin. Amin. Tetapi sudut pandang saudara, pemikiran saudara, ya kan, karya-karya saudara, wajah saudara tetap hijau. Katakan hijau. Daunnya tetap hijau. Karena di dalam saudara mengalir aliran-aliran firman. Berbahagialah seperti itu. Hidup saudara ditanam di tepi aliran air. Ada enggak yang daunnya kering ditanam di tepian air? Ada enggak? Yang paling sepuh di sini mana? Pernah enggak melihat pohon yang ditanam di tepi aliran air daunnya kering? Ada Pak Murlan? Tidak ada ya. Kecuali akarnya dicabut, terus ditaruh di tempat yang kering, daunnya diarahkan ke aliran air. Dari mana dia mengambil sumber makanan? Gak ada. Amin. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika kita merenungkan, mempraktekkan, memperkatakan firman Tuhan di dalam Yohanes Mazmur pasal 1 ayat 3, engkau akan berhasil. Kita buka di dalam Yosua. Coba kita cek di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan di kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan supaya engkau bertindak hati-hati, perhatikan, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. Amin. Ada kaitannya enggak? Antara merenungkan firman Tuhan dengan keberhasilan. Yosua sebelum disuruh Tuhan, dipilih Tuhan menggantikan siapa? Musa. Musa sudah mati. Hei Yosua, sini.
engkau kupilih, engkau kupakai untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar ini. Amin. Engkau kupilih untuk memimpin bangsa yang besar ini. Yosua seorang pecundang. Yosua seorang penakut. Karena apa? Yosua tahu karakter daripada bangsa ini. Amin. Tuhan kok pilih saya? Saya ini gak pandai berbicara. Dan lagi pula bangsa ini bangsa yang besar. Karakternya seperti ini. Tuhan aja mau diganti loh. Betul? Bangsa Israel Tuhannya aja mau diganti. Apalagi hanya sekedar Yosua. Hai, anak muda. Anak muda, perhatikan anak muda. Ketika Tuhan memakai engkau, menetapkan engkau menjadi abdinya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti hidupmu berhasil. Yang setuju katakan amin. Yosua perhatikan. Tuhan ngomong apa? Buka. Yosua pasal 8, pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi ya renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ya kan, ketika dia merenungkan firman Tuhan, jadi apa yang dilakukan Yosua bertindak hati-hati. Amin. Tenang Yosua. Yang penting engkau mendengarkan perkataanku dan ajarkan kepada umatmu. Ketika engkau enggak mampu, engkau akan mengetahui, engkau akan diajarkan di situ dan engkau akan bertindak hati. Dia punya kemampuan enggak sebelumnya? Tuhan kadang memakai orang yang tidak berpendidikan pun bisa. Tapi banyak orang yang berpendidikan tidak siap dipakai untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Amin. Tapi saudara dan saya orang yang siap dipakai. Yosua siap dipakai. Perhatikan Yosua. Tanamkan ini kepada umatku. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Dan pasti perjalanan beruntung dan engkau akan berhasil. Di ayat yang ke-9 coba baca. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Engkau jangan takut, engkau jangan tawar hati. Yang penting kau renungkan firmanku siang dan malam. Perkatakan ini kepada umatku. Engkau akan kubuat beruntung dan berhasil. Jangan kamu takut, kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara jangan takut corona, amin. Tapi tetap pakai hikmat. Ketika disuruh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bukan kita mencobai, tetapi Tuhan kasih kita hikmat. Ya, ketika kita saudara merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, bertindak hati-hati, itu berbicara apa? Hikmat. Jangan gegabah, jangan bodoh. Tetapi kita memiliki hikmat dari Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kemanapun kita berada. Saya sudah ke mall bawa anak Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah terus kekongkong, aduh gimana. Saya sudah ke tempat keluarga walaupun jaga jarak. Ingat Tuhan menyertai, tetapi jangan salah. Tetapi yang seperti katakan, protokol kesehatan nomor 1. Jangan dikalahkan oleh paradigma dunia ini. Amin. Jangan dikalahkan oleh paradigma dunia ini. Bukankah wabah penyakit yang paling besar itu tertimpa pada bangsa Israel? Amin. Di sekelilingnya. Tetapi ingat, Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka dengan dahsyatnya, dengan keluar biasaannya. Sehingga mereka disertai oleh Tuhan. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-15. Berapa menit lagi ini? Masih ada waktu ya. Ingatkan nanti. Udah?
1 Timotius pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Sementara itu sampai aku datang, di situ dikatakan apa? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Selanjutnya, dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Di ayat yang ke-15, di situ ada kata perhatikanlah, perhatikanlah. Ada kata perhatikanlah dalam bahasa Yunaninya yaitu melatao. Katakan melatao. Artinya renungkan. Tadi kita sudah baca di dalam Perjanjian Lama ya Bapak Ibu. Di dalam kitab Mazmur dan dalam kitab Yosua. Kita bergeser ke Perjanjian Baru. Di dalam 1 Timotius dikatakan apa? Perhatikanlah. Melatao dalam bahasa Yunani yang artinya renungkanlah semuanya itu, hiduplah di dalam firman itu supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Sama halnya tunjukkanlah kebaikanmu kepada semua supaya orang melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Itu dikatakan Prinsip saya, keberhasilan itu bukan hanya kesuksesan saya. Tapi bagaimana keberhasilan itu menular kepada orang lain. Dan keberhasilan orang lain menular kepada orang lain. Itu yang dikatakan Kalau saya berhasil ini susah, apakah saya dikatakan berhasil menurut firman Tuhan? Tidak. Amin. Rasul Paulus memiliki murid yaitu diajar, dididik supaya Timotius baru dikatakan Paulus berhasil. Amin. Kalau gereja ini mencetak hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang militan, umat-umat Tuhan yang luar biasa, gereja ini dikatakan berhasil. Karena sudah menanamkan perenungan firman Tuhan. Serta melakukannya dalam kehidupannya. Gembala, penatua gereja, majelis gereja, sampai kepada youth bahkan kids gereja itu berhasil. Amin. Dan gereja ini akan buka cabang. Wow. Ada cabangnya di Balikpapan, pingin saya seperti itu. Iya kan? Supaya saya kumpulkan orang-orang Jawa yang di Balikpapan sana. Nanti WL-nya pun lagu-lagu Jawa. Pak, saya nggak pingin pulang ke Jawa Pak. Di sini sudah ada serasa Jawa. Nah, amin. Nggak apa-apa kita punya pemikiran untuk yang baik ke depannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan taruh visi di hati kita. Tuhan taruh misi di hati kita. Supaya kita melihat hal-hal yang dahsyat yang di depan kita. Syaratnya renungkan dan lakukan firman Tuhan supaya berhasil. Selanjutnya, ketika kita membaca Alkitab semua orang melihat kita tahu. Ya kan? Coba kalau saya baca Alkitab. Terus Pak Vicky lewat. Oh, Pak Yoel lagi baca Alkitab. Tahu nggak Pak Yoel baca Alkitab saya? Tahu, karena yang dibaca Alkitab. Tapi Pak Vicky tidak tahu ketika saya merenungkan firman itu. Pertama dia baca, oh tahu Pak Yoel baca Alkitab. Tapi Pak Vicky tidak tahu ketika saya merenungkan firman itu. Amin. Dia tidak tahu. Ya kan? Karena perenungan itu hanya kita, diri kita pribadi kepada Tuhan. Tetapi Pak Vicky akan melihat hasilnya. Katakan hasilnya. Pak Vicky akan melihat hasilnya. Oh, seperti ini tuh keberhasilannya. Saya tanya, kenapa Pak? Iya, ternyata Bapak berhasil ya? Iya, karena saya merenungkan firman Tuhan Pak.
Semua membaca firman Tuhan bisa. Sampai iblis pun membaca firman Tuhan bisa. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ilham bahasa aslinya itu artinya Bapak Ibu Saudara, nafasnya Allah. Amin. Rohnya Allah. Ketika saudara membuka Alkitab dan ada tulisan-tulisan ayat Alkitab di situ, saudara sedang menghirup rohnya Allah. Ketika Adam diciptakan dari tanah liat, hidupkah dia? Belum. Hidupnya kapan? Ketika Allah menghembuskan rohnya. Ketika Allah menghembuskan ilhamnya kepada si Adam, Adam itu hidup. Sudah sekedar membaca tinggal lalu udah. Tetapi ketika kita renungkan dan menghirup ilhamnya Allah itu akan membuat kita segar. Apa yang dikatakannya? Daunnya tidak akan layu. Awet muda. Seumuran saudara semuanya tua semua ya kan. Tetapi saudara lihat dirinya, awet muda. Daunnya tidak akan layu. Amin. Karena apa? Merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Tidak perlu skincare. Perlu skincare cuman mungkin sekali setahun. Karena apa? Dasarnya sudah cantik. Setuju katakan amin. Dasarnya sudah ganteng. Setuju katakan amin. Iya kan? Daunnya tidak akan layu, daunnya tidak akan rontok. Dia akan segar. Daun itu berbicara tentang kesembuhan, kesehatan. Daun hijau. Ketika saudara melihat daun yang hijau, di otaknya apa? Segar. Amin. Ketika saudara melihat daun yang hijau, wow segarnya. Seperti itulah wajah saudara. Segar, berseri. Ya kan? Orang yang merenungkan firman Tuhan wajahnya tidak mutung. Kata orang Batak mutung gini. Muka pepaya busuk. Kalau bahasa Jawanya apa itu mutung gitu. Cemberut ya kan. Ketemu orang, padahal kita nggak ada masalah loh ya. Tapi kenapa gitu wajahnya? Ya memang begitu Pak. Enggak, kalau orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, ya kan? Apa dibilang? Memang pembawaan lahirnya enggak ada. Orang pembawaan lahir di dalam Kristus yang bikin lahir itu siapa? Tuhan kok. Pak pembawaan lahirnya mukanya sudah enggak ada. Ya kan? Kalau orang sudah tinggal di dalam Tuhan merenungkan firman Tuhan, wajahnya waduh pol berseri. Lihat kanan kirinya berseri enggak? Buka maskernya. Ada yang ngantuk belum makan di sini. Saya juga belum makan Bapak Ibu Saudara. Tadi istri saya bilang makan enggak selera saya. Ketika saya membagikan firman Tuhan kenyang pol. Amin. Jadi harus wajahnya bercahaya. Amin. Saya paling takut lihat orang yang cemberut. Karena saya agak sedikit bisa membaca gerak-gerik orang. Lagi dapat bonus, ketahuan. Lagi gajinya sudah naik, ketahuan. Karena saya tiap bulan gaji orang gitu ya. Gajimu dipotong itu langsung lain. Kalau apalagi Pak pinjam uangnya saya nggak balas, terus lewat dari depan saya itu gini-gini, mincle gitu kan. Oh iya, ketahuan, ya kan? Suratan-suratan yang terbuka adalah kehidupan saudara yang dilihat orang lain. Ketahuan nampak dari wajah kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana saudara merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil. Ayo kita lihat Yosua sebagai klimaks. Ketika Tuhan berbicara di dalam diri Yosua, di dalam pasal 1 ayat 8. Apa yang terjadi dalam perjalanan Yosua di akhir kehidupannya. Amin. Apa yang terjadi dalam diri Yosua? Apakah Yosua berhasil? Apakah Yosua sehat? Apakah Yosua ditolak Tuhan? Ketika di awal Tuhan berkata, perkatakan firman Tuhan ini, perkatakan Taurat ini siang dan malam, engkau akan dibuat berhasil. Kita lihat apa yang terjadi kesimpulannya dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 Bapak Ibu Saudara. Buka.
Jadi kita tidak sekedar ngomong kosong, tetapi bukti ada di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Dia Allah yang senang memberkati umat-umatnya. Dia Allah yang sanggup memberikan keberhasilan yang dahsyat dalam hidup umatnya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Perhatikan, ketika ada kata peristiwa. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ini, amin, sudah berakhir. Maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Kalau umur 110 tahun itu sehat atau penyakitan? Apakah Yosua mati di umur 35 tahun? Enggak. Dia mati ketika dia sudah menyelesaikan tugas-tugas. Amin. Itu keberhasilan. Haleluya. Setelah peristiwa-peristiwa itu berhasil, Yoel meninggalkan hutang, mati. Yoel meninggalkan persoalan kepada anak istrinya dan tidak dipecahkan secara baik-baik. Dan dia mati meninggalkan begitu saja. Jelek kan? Betul gak Bapak Ibu Saudara? Jelek kan kisah hidup saya? Betul gak? Saya mati karena saya punya persoalan dengan orang lain, bertengkar bagaimana. Wah, jelek lah. Baru saya mati. Saya berhasil gak? Malah saya jadi batu sandungan. Amin. Tapi di sini dikatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Pertanyaannya, Yosua berhasil? Yosua sehat? Sehat. Dia mati pada waktunya. Kau sudah selesaikan tugasmu Yosua. Hamba Tuhan, wow. Tidak dibilang kau sudah mati, kamu sudah selesai tugasmu Yosua, hai pecundang, enggak. Tuhan katakan apa? Hamba Tuhan, yang artinya yang dihormati. Yang kedua, Yosua 24 ayat yang ke-30. Yosua 24 ayat ke-30. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Perhatikan kata Timnat Serah yang artinya adalah bagian yang berlimpah. Bagian yang berlimpah. Ya, dia mendapatkan bagian yang berlimpah. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Keberhasilan. Bagian yang berlimpah ini menjadi milik pusaka, ya kan? Milik pusaka itu berbicara apa? Berbicara tentang pembagian hak gonogini kepada generasinya. Amin. Ini mati membawa keberuntungan. Saudara mati membawa hutang. Yosua mati membawa keberuntungan kepada semua umatnya. Yang terakhir, Yosua pasal 24 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan apa? Lanjut ke-31. Orang Israel, perhatikan, beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dia mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Perhatikan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang apa? Sepanjang zaman Yosua. Dan apa dikatakan? Sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Yosua sudah mati hari ini, penatua-tuanya masih hidup. Dan mereka hidup di dalam taat dan beribadah kepada Tuhan. Sepanjang zaman Yosua, matinya Yosua sampai kepada zaman para tua-tua. Wow. Wow enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi meninggalkan keberhasilan.
Jadi ketika kita baca tentang Yosua, oh cuma gitu aja kok di Alkitab. Ketika kita renungkan, wow ternyata Yosua, Tuhan punya tujuan dan maksud yang luar biasa kepada Yosua bagi negara itu, bagi Israel. Bukan hanya kepada Yosua Tuhan pulihkan, enggak. Tuhan pulihkan Yosua dari ketakutan, kecemasannya, ketakutannya untuk memimpin bangsa. Dan ketika dia mampu, Tuhan menyertai dia, memakai dia untuk memulihkan bangsa Israel. Dan kita lihat perjalanan terakhir daripada Yosua dan Kaleb, generasi pertama yang nyampe ke tanah perjanjian. Ada berapa orang? Dua, Kaleb dan Yosua. Orang dua ini luar biasa. Generasi pertama yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka berdua adalah orang yang ikut bertempur melawan orang-orang besar, orang-orang enak. Musuh-musuh mereka enggak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Saudara bergerak melawan persoalan hidup saudara, tapi jangan pandang persoalan itu. Renungkan firman Tuhan dan pandanglah Tuhan. Seperti Yosua memandang Tuhan yang menyertai mereka. Mereka sampai kepada tanah perjanjian. Apa yang dikatakan Kaleb? Umurku sekarang berapa? 80. Tetapi kekuatanku seperti daun yang tidak akan layu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang terjadi bagi orang yang kesukaannya akan firman Tuhan, yaitu menghasilkan buah pada musimnya. Yang kedua, tidak layu daunnya seperti Kaleb. Kekuatannya seperti 45 tahun. Seumurannya sudah bengkok semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan Kaleb, tidak layu daunnya. Amin. Walaupun umurnya 85 tahun, tetapi kekuatannya masih seperti 40 tahun. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sepertinya tidak mungkin persoalan seperti ini. Baca dan renungkan firman Tuhan. Salah satu contoh saja. Ini terakhir ya. Salah satu contoh saja. Buka di dalam Galatia pasal 3 Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya sudah mencoba ini, saya gagal. Saya mencoba usaha ini, tetap saya gagal. Saya ditipu orang. Sepertinya saya kena kutuk. Saya nggak bisa melakukan pekerjaan, sukses atau berhasil. Ketika saudara mungkin mengalami hal seperti ini, saudara ketemu ayat firman Tuhan. Dan saudara renungkan, dan saudara lakukan, Haggah, saudara perkatakan itu, maka terjadilah demikian dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Perhatikan di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan, kegagalan yang merasa terkutuk, amin. Merasa susah, merasa tidak berhasil dalam hidupnya, merasa mengalami kemalangan. Perhatikan, Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Amin. Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Dia mati-matian untuk kita supaya kita Ketika mungkin saudara menghadapi seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ketika saudara buka Galatia pasal 3 ayat 13. Bukan hanya sekedar dibaca. Tapi renungkan ayat ini. Renungkan ayat ini. Perkatakan, benar Tuhan. Engkau sudah mati bagiku. Aku akan bangkit lagi. Dan aku pasti aku berhasil. Ada kaitannya. Ada hubungannya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Melakukannya. Tuhan pasti membuat kita Perhatikan Yosua. Dia menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dahsyat dan fantastik. Amin. 3 hal. Dia mati pada masa waktunya. Yang kedua, dia meninggalkan apa? Harta warisan yang luar biasa. Yang ketiga,
umatnya sepanjang zaman daripada Yosua sampai penatu-matua tetap beribadah kepada Tuhan. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Siapa yang siap mau hidupnya berhasil? Mari kita tinggal di dalam firman-Nya. Kita renungkan firman-Nya. Kita katakan firman-Nya dalam hidup kita. Jangan keluar perkataan yang mengutuk. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat engkau gagal, engkau tidak berhasil. Perkatakan firman Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Mungkin di dalam WC sekalipun, toilet sekalipun. Atau di dalam yang tidak mungkin saudara ada. Engkau memperkatakan firman itu. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik mungkin bisa memandu kita di dalam pujian untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita renungkan. Kita tak lakukan firman Tuhan. Tuhan akan membuat kita beruntung dan berhasil. Yesus Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Nyanyikan dengan hatimu, katakan aku mengasihi. Aku buka hati saudara. Ketika saudara lebih lagi mengasihi Tuhan, banyak perkara yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau akan dibuat berhasil. Kau ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari nyanyikan pujian ini. Mengasihi Engkau. Nyanyikan dengan iman saudara. Dengan alami Tuhan pagi hari ini. Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala perjalanan hidupmu. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang sempurna. Tuhan menerima engkau dengan apa adanya. Mari renungkan firman-Nya. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, engkau tahu apapun persoalan hidupmu yang dahsyat. Ingat ada Tuhan di dalam hidupmu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu.
Jamahlah setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh, bawa kami lebih lagi Yesus. Firman-Mu dan ku lakukan. Engkau merancangkan hal yang terbaik dalam hidup kami. Oh, hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat. Engkau tahu tujuan hidup kami. Engkau tahu kehidupan hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mendapatkan ilham itu. Kami mendapatkan kehidupan itu. Kami menikmati nafas-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang bersabda di dalam hidup kami. Ku lakukan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, supaya nanti kami menikmati berkat-Mu, keberhasilan dalam hidup kami. Oh, umat-Mu tidak akan pernah gagal. Umat-Mu tidak akan pernah terhilang. Umat-Mu akan bangkit. Umat-Mu akan sembuh. Umat-Mu akan dipulihkan. Umat-Mu akan melihat keajaiban demi keajaiban yang dahsyat datangnya dari-Mu. Haleluya, haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu cukup bagi kami. Firman-Mu sudah mengenyangkan kami. Kami tinggal di dalam firman-Mu. Kami renungkan firman-Mu. Kami perkatakan firman-Mu. Kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Bukan dengan cara dunia ini. Bukan dengan cara dunia ini Tuhan. Tetapi oleh karena cara kerajaan surgalah yang mengubah hidup kami. Dan keberhasilan yang datangnya dari Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah rancangan-Mu bagi kami. Rancangan umat Tuhan bukan gagal, bukan kecelakaan, tetapi hari masa depan yang gilang gemilang ya Tuhan. Itu yang terjadi atas kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam hati kami, itu yang akan bergumam, memperkatakannya. Dan kami juga memperkatakannya setiap hari dalam hidup kami. Setiap napas hidup kami. Perkataan firman itulah yang keluar, yang dapat memberkati orang. Dan semua orang berhasil karena keberhasilan datangnya daripada Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dilayakkan, kami sudah diampuni. Kehidupan kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Keberhasilan nyata dalam setiap hidup umat-Mu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudari berkati Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak atas
penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami semuanya Tuhan benar-benar diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan kami renungkan siang dan malam, akan kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kasih-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami sekalian. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan mempersembahkan persembahan. Biarlah Engkau urapi kami sekalian. Biarlah persembahan yang akan kami persembahkan nanti bisa dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan Tuhan biarlah Engkau mengembalikan berkat ini berlipat-lipat kali ganda bagi kami anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tangkap firman Tuhan pagi hari ini saudara, dan kita akan menyambut memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Hari Natal kita akan perayakan di tanggal 25 Desember. Tanggal berapa saudara? 25 Desember ya, kita sekalian ibadah Natal kemudian lanjut perayaan Natal. Dan karena kondisi kita, saudara duduk dulu enggak apa-apa. Maaf ya. Ya. Karena tahun ini beda dari tahun yang sebelumnya ya saudara ya. Jadi karena kondisi yang harus kita ikuti ya, bukan karena apa ya, tetapi ini oleh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita harus taati, dan puji Tuhan kita diberikan hikmat ya tetap melakukan protokol kesehatan.
ya standarnya. Dan kemudian saudara nanti mulai minggu depan saudara akan dibagikan amplop Natal. Ya, amplop Natal saudara berdoa kepada Tuhan dan sesuai dengan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus dan hati saudara, kasih saudara kepada pekerjaan Tuhan. Nah, bisa untuk persembahan Natalnya dimasukkan amplop yang dibagikan, kemudian dimasukkan ke kotak Natal. Nanti ada tulisannya yang di tengah itu ya, nanti diganti itu ya. Kemudian untuk persembahan jimpitan ya sudah kita lakukan dari tahun sebelumnya. Itu Rp500 per hari, itu bisa dikumpulkan per minggu atau sebulan sekali kepada Bapak Yanto ya saudara, kepada Bapak Yanto khusus untuk pengumpulan jimpitan Natal. Dan saudara nanti juga akan untuk acara Natal sekolah minggu itu tidak diadakan di gereja, tetapi akan ada acara khusus yang dilakukan oleh para guru dan juga kakak-kakak youth. Akan ada kunjungan tetapi tidak gerudukan ya saudara ya, nanti akan dijelaskan di grup Fire Kids. Dan kemudian saudara mohon perhatiannya untuk kita yang rindu untuk ibadah Natal, pasti semua rindu ya. Ibadah Natal bersama tanggal 25 itu sekaligus perayaan Natal dengan jam durasi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sangat dibatasi. Dan juga yang hadir pun juga dibatasi saudara, sesuai peraturan pemerintah 50% dari jumlah jemaat pada ibadah normalnya ya. Jadi 50% itu 150 ya, kita bisanya 150 yang kita siapkan kursinya saudara. Dan ini diperuntukkan khusus, diutamakan khusus untuk jemaat ya, jemaat ya, jadi jemaat GBIK. Dan juga akan disiarkan secara live streaming, jadi tidak usah khawatir saudara ya, semua bisa merayakannya, bisa ibadah. Dan saudara akan dikirim disebarkan itu formulir Google dokumen. Jadi saudara yang mau datang ibadah Natal dan perayaan Natal onsite di gereja itu harus mengisi formulir. Nanti yang para usia senior nanti dibantu oleh rekan-rekan youth ya Pak ya, jangan khawatir ya. Jadi yang gaptek nanti bisa kasih tahu kepada Aser, saya enggak bisa, saya pengen isi formulir ibadah Natal dan perayaan, saya enggak bisa isi ya dokumen, Google dokumen, bisa dibantu nanti ya Pak, Bu, baik. Dan nanti saudara diutamakan nanti yang dewasa ya, yang dewasa, remaja, dan untuk sekolah minggu tanggal 25 itu kan sudah ada acara sendiri, jadi yang diutamakan yang dewasa. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ya. Terus bagi yang masih seperti cucu ya, seperti yang masih digendong itu tidak apa-apa ikut ya, tidak apa-apa ikut ya. Baik, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Jangan lupa firman Tuhan pagi hari ini saudara. Apa saudara? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk diri kita. Amin. Supaya kita pada akhirnya hidup kita berhasil. Mari kita angkat suara di hadapan Tuhan, mengucap syukur di hadapan. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan segenap hidupmu di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan pimpin hidupmu. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari surga, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus hari ini ya selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dan kasih karunia-Nya, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.